Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Madapo Toli, Fakultas Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Perkenalkan, nama saya Akmal, dan di samping kiri saya Winda Sari. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan makro anatomi pada ikan bandeng. Yang pertama, sistem pernapasan. Yang kedua, sistem peredaran darah. Yang ketiga, sistem pencernaan pada ikan bandeng. Baik, kita akan masuk di morfologi ikan bandeng. Kan bagian kepala. Di bagian kepala itu memiliki bagian mulut. Mulut itu berfungsi sebagai untuk mengkonsumsi makanan. Dan kedua itu hidung. Hidung itu adalah berfungsi untuk mencium aroma atau bau. Dan yang ketiga itu mata. Mata itu adalah untuk melihat. Sedangkan yang operculum itu berfungsi untuk menutup insan bagian luar. Ikan bandeng itu memiliki 5 sirip. Yang pertama itu sirip dada. Sirip dada itu berfungsi untuk alat gerak atau pengubah arah pada ikan. Sedangkan sirip punggung berfungsi untuk menjaga kestabilan pada ikan. Sedangkan sirip perut berfungsi untuk stabilitas, sama saja dengan sirip pada anus. Dan bagian terakhir itu bagian ekor. Bagian ekor itu memiliki sirip yang sangat besar, berfungsi untuk penggerak pada ikan. Anatomi ikan bandeng. Pada anatomi ikan bandeng, yang pertama itu ada jantung, fungsinya untuk memompa darah. Kemudian terdapat hati. Hati berfungsi untuk membantu sistem pencernaan makanan. Kemudian pada hati terdapat empedu, yang mana hati ini adalah getah dari hati yang berwarna hijau pekat. Kemudian pada ikan bandeng terdapat gelembung renang.
Kemudian terdapat lambung. Lambung fungsinya sebagai penampungan makanan. Kemudian usus pada ikan bandeng yaitu segmen terpanjang sebagai saluran pencernaan pada ikan. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada ikan bandeng sendiri, ikan memiliki filamen-filamen yang berfungsi sebagai penyaring oksigen pada saat pernapasan. Mulut ikan bandeng terbuka dan operkulum tertutup. Pada saat mulut tertutup, operkulum terbuka dan air akan mengalir keluar, namun oksigen tersebut sudah disaring oleh filamen-filamen yang ada pada ikan, dan oksigen akan mengalir ke peredaran darah. Selanjutnya sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah, di mana peredaran darah melalui darah yang dipompa oleh jantung. Fungsi jantung memompa darah pada partikel, kemudian darah mengalir ke insang. Di insang terjadi proses difusi, di mana insang akan mengangkut oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Oksigen ini berperan untuk menyediakan energi serta mendukung kekebalan tubuh ikan. Kemudian proses peredaran darah akan mengalir ke jantung. Kita masuk ke sistem pencernaan pada ikan. Yang pertama itu terdapat mulut. Mulut ini fungsinya untuk memasukkan makanan. Setelah mulut terdapat rongga mulut. Rongga mulut terdapat di dalam mulut. Setelah rongga mulut kita masuk ke faring. Faring terdapat di bagian sini antara rongga mulut dan esofagus. Setelah ke faring kita lanjut ke esofagus. Esofagus terletak antara lambung dan faring di bagian sini. Setelah esofagus kita lanjut ke lambung. Lambung terdapat di sini. Fungsinya untuk menampung makanan. Setelah lambung kita lanjut ke pilorus. Pilorus terletak antara usus dan lambung. Terletak bagian sini. Setelah pilorus kita lanjut ke usus. Usus adalah segmen terpanjang pada saluran pencernaan pada ikan. Setelah usus kita masuk ke rektum. Rektum terletak antara anus dan usus di bagian sini. Setelah rektum kita lanjut ke anus. Anus adalah saluran pembuangan dari sisa-sisa makanan hasil pencernaan pada ikan. Itulah video singkat dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.